Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Kasih, selamat datang kembali di podcast Kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aziz Nafika Malina dan rekan saya Iko Yusedebulo sebagai host yang akan menemani sobat-sobat sekalian dalam podcast Kasih pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tema tentang Ramadan dulu dan sekarang, serta bagaimana generasi muda bisa tetap menjaga semangat ibadah di tengah perkembangan zaman. Baik sobat-sobat sekalian, pada podcast kali ini kami akan berbincang bersama narasumber yang akan berbagi pengalaman serta pandangannya tentang Ramadan kali ini. Mari kita sambut kedatangan Kak Ojer Hatmek. Silakan duduk Kak. Ya, terima kasih. Halo Kak Ojer. Halo. Selamat datang di podcast Kasih Kak Ojer. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Terima kasih. Jadi gimana nih kabarnya Kak Ojer hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Kak, terima kasih Kak. Baik, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang Ramadan dulu dan sekarang, serta bagaimana generasi muda tetap menjaga semangat ibadah di tengah perkembangan zaman. Penasaran nggak sih sama jawabannya? Makanya tetap bersama kami di podcast Kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama aja ya Kak. Oke Kak, lanjut Kak. Menurut Kakak, apa perbedaan suasana Ramadan dulu dengan sekarang? Menurut saya Ramadan dulu terasa lebih sederhana tapi hangat. Masyarakat lebih banyak berkumpul, anak-anak bermain setelah sahur, setelah tarawih, dan kegiatan keagamaan di masjid lebih ramai. Sedangkan sekarang sebenarnya suasana Ramadan masih tetap ada, tetapi banyak orang lebih sibuk dengan gadgetnya atau media sosial, sehingga kebersamaan secara langsung agak berkurang. Oke, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Pertanyaan yang kedua, menurut Kakak, apa penyebab perubahan suasana Ramadan yang dulu sampai yang sekarang? Dan bagaimana cara agar generasi muda tetap bisa merasakan makna Ramadan seperti generasi sebelumnya? Salah satu penyebabnya adalah perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup. Sekarang banyak aktivitas yang dilakukan secara digital, sehingga interaksi langsung menjadi berkurang. Agar generasi muda tetap merasakan makna Ramadan, mereka bisa lebih aktif mengikuti kegiatan di masjid seperti kajian, tadarus, atau kegiatan sosial. Selain itu, teknologi juga bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, seperti ceramah atau membaca konten Islami. Berarti caranya dari Kak Ojer itu kita itu lebih banyak kegiatan positif ya Kak. Misalnya kayak ngaji, kalaupun online itu kayak tadi ceramah ada kan, mendengar sama seperti konten Islami juga. Betul Ya, sekali. terima kasih Kak, penjelasannya sangat menarik ya. Lanjut Kak. Oke, langsung kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Di era digital seperti sekarang ini, teknologi memang sangat dekat dengan kehidupan kita. Menurut Kakak, apa saja tantangan yang dihadapi generasi muda dalam menjalankan puasa di era digital sekarang? Tantangannya cukup banyak, misalnya distraksi dari media sosial, game, atau hiburan yang membuat waktu terbuang dengan sia-sia. Selain itu juga ada konten yang kurang bermanfaat, mengurangi nilai ibadah puasa. Karena itu generasi muda perlu lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan mengatur waktu agar tetap bisa fokus pada ibadah selama bulan Ramadan. Kayak gitu. Oke Kak, terima kasih Kak atas jawabannya untuk pertanyaan nomor 3. Lanjut Kak. Untuk pertanyaan nomor 4 yaitu, sering kita lihat banyak sekali orang yang sangat semangat ibadah pas bulan Ramadan. Tetapi setelah Ramadan kebiasaan tersebut mulai berkurang. Menurut Kakak, mengapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana cara agar kebiasaan baik di bulan Ramadan ini bisa terus dilakukan tanpa mengurangi semangatnya? Hal itu bisa terjadi karena Ramadan memiliki suasana yang sangat mendukung untuk kegiatan beribadah. Setelah Ramadan selesai, lingkungan dan rutinitas kembali seperti biasa, sehingga semangatnya menurun. Agar kebiasaan baik tetap terjaga, kita bisa melakukan dengan hal-hal kecil tetapi konsisten. Misalnya membaca Al-Quran setiap hari, menjaga sholat tepat waktu, dan mengikuti kegiatan keagamaan meskipun Ramadan sudah selesai. Oke, terima kasih Kak atas Keren, Kak. penjelasannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Kak. Sebagai penutup, apa pesan atau motivasi dari Kakak agar generasi muda tetap istiqomah setelah Ramadan dan tetap bisa menjaga kualitas ibadah di tengah perkembangan teknologi? Ya,
Pesan saya untuk generasi muda adalah jangan jadikan teknologi sebagai penghalang untuk beribadah. Justru gunakan teknologi untuk menambah ilmu dan kebaikan. Selain itu, ingat bahwa ibadah tidak hanya dilakukan pada saat Ramadan saja, tetapi harus dijaga sepanjang waktu. Jika kita bisa istiqomah dalam hal kecil, insya Allah terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih banyak atas jawaban dan pesan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga dari podcast kali ini kita bisa mengambil banyak pelajaran, terus juga semakin termotivasi untuk menjaga kualitas ibadah kita. Tidak hanya pas Ramadan, tapi juga setelahnya ataupun kemudiannya. Ya, terima kasih juga kepada Sobat Gatsi yang sudah mendengarkan podcast ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun tutur kata kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.